Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, di Jambi dan juga di Makassar rusak luar biasa. Mempunyai jalan tol 2.600 km. Kita penting kalau tidak macet untuk lebaran. Dan lain-lain penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang jalan tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat. Ini mafia di Indonesia ini harus diberantas, Pak. Mafia ini harus diselesaikan, Pak. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya. Rezim Jokowi ini meninggalkan persoalan besar. Saya sudah catat 10 persoalan. Dan saya berharap kalau Pak Anies mendengarkan 10 persoalan ini, beliau masih tetap mau dan berani maju. Saya berharap. Saya takutnya kalau karena ini harus diubah untuk menyelamatkan negeri ini. Nah, pertama itu jelas bahwa pemerintahan Jokowi meninggalkan utang yang sangat besar. Dan saya agak setuju penjumlahan utang yang dilakukan oleh Misbakun yang menyatakan bahwa itu sekitar 17.500 triliun. Karena utang sebenarnya ini kan yang diakui pemerintah adalah yang dicatat. Padahal ada utang yang nggak dicatat. Ya, itu problem besar. Padahal antara utang dicatat dengan tidak dicatat itu tetap aja utang. Utang dicatat itu kan yang ada di pemerintah. Yang ada di BUMN nggak dicatat, itu utang BUMN. Ada juga utang pemerintah ke BUMN, itu nggak dicatat. Ada juga kewajiban pemerintah yang nggak dicatat. Nah, selalu Kementerian Keuangan hanya mengaku yang dicatat. Padahal kalau terjadi apa-apa, yang dicatat dengan tidak yang dicatat itu ditanggung pemerintah.
Masih ingat dulu yang nggak dicatat aja kan, kalau ngambil kebijakan BLBI itu kan nggak ada di neraca pemerintah, ya Pak Jansen kan? Tapi kan menjadi tanggung jawab karena kebijakan, apalagi ini nggak. Jadi 4 jenis utang tuh. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyampaikan pidato kebangsaan pada puncak perayaan ulang tahun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ke-21 di Istora Senayan pada Sabtu lalu. PKS merupakan bagian dari Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Perayaan ulang tahun ke-21 PKS kali ini mengundang pimpinan umum partai dari mitra Partai Koalisi Perbaikan untuk Persatuan, mulai dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hingga Ketua Umum Surya Paloh. Berikut isi pidato kebangsaan yang disampaikan Anies tersebut dihimpun Tempo. Anies Baswedan menyampaikan pidato tentang ekonomi ekstraktif, institusi politik, dan ekonomi inklusif di hadapan simpatisan dan kader PKS di Istora Senayan, Jakarta. Saat memulai pidatonya di Milad PKS ke-21 tersebut, Anies disanjung para kader dan simpatisan PKS sebagai presiden untuk Indonesia di masa depan. Ia pun membuka pidatonya dengan pantun. Dalam pidatonya kebangsaan itu, Anies menyinggung perihal 2 tipe pemerintahan, yakni pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif, dan pemerintahan institusi politik dan ekonomi inklusif. Institusi politik ekstraktif itu bersifat memeras, menyingkirkan dan bersifat inklusif atau melayani negara, katanya. Anies menyebut bahwa institusi politik dan ekonomi ekstraktif biasanya untuk kepentingan kelompok, di mana pemerintahan tersebut mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada suatu pimpinan, pada satu grup, pada satu kelompok kekuasaan yang tidak disebar dan tidak dibagikan semua orang. Tak hanya itu, institusi politik ekstraktif, kata Anies, memberikan batasan dalam, partisipatif publik, mengendalikan dengan manfaat kekuatan politik yang dimiliki abuse of power. Bahkan mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena negara dengan institusi politik yang memeras dan meningkatkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum, kata dia di hadapan massa PKS. Anies meyakini pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif bahkan membuat peraturan